Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Meskipun hanya melalui online, tetapi tidak mengurangi sukacita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan terlebih menjadi satu kerinduan untuk diberkati oleh melalui firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, mengiring Yesus. Mari katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria,
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan suatu pujian, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu ku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu ku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Shalom jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Berbicaralah saat ini Tuhan, kami ingin terus dilengkapi dengan firman Tuhan. Layakkan kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti apa perintah Tuhan, apa keinginan Tuhan, bahkan kemampuan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau sudah menyediakan berkat untuk kami terima melalui firman Tuhan pada pagi hari ini.
Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Februari. Temanya satu bulan ini kasih karunia Allah. Dan khusus untuk minggu pertama, tema yang sangat menarik. Anugerah yang sempurna. Saya minta maaf, ayat yang diberikan saya rubah sedikit, saudara. Karena saya tertarik, anugerah yang sempurna. Sebelumnya saya ingin tahu juga apa yang saudara maksud anugerah yang sempurna. Anugerah apa yang bagi Tuhan yang sempurna yang dia sudah berikan kepada kita. Nah ini menarik sekali. Karena itu saya ambil ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 2. Bunyinya seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sudah bisa kebayang anugerah yang sempurna apa? Ayat 1 saya menggarisbawahi kita disebut anak-anak Allah. Memang itu anugerah Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi saya ingin katakan bukan itu yang sempurna. Ayat 2 apa? Saya menggarisbawahi. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ini yang saya garisbawahi. Inilah anugerah yang sempurna. Bukan cuma anak-anak Allah, bukan. Bukan cuma kemenangan-kemenangan harian, saya ingin katakan. Setiap hari kita sudah disertai Tuhan. Kemenangan-kemenangan harian, bukan itu. Apalagi kekalahan-kekalahan harian. Saya berani mengatakan sebab setiap hari, setiap saat kita menghadapi kemenangan maupun kekalahan. Tapi kekalahan yang kita izinkan, yang Tuhan izinkan bukan kekalahan bagi kita, tapi kekalahan yang menjadikan kebaikan bagi kita. Karena itu sekali lagi saya ulangi, kemenangan-kemenangan harian dan kekalahan-kekalahan harian, bukan itu pengharapan akhir kita, bukan. Bukan kita sebagai anak Allah, bukan. Tapi ayat 2 tadi mengingatkan kita kembali. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Dia. Nah, sementara kita di bumi, kita sedang diproses dalam suatu progres menjadi serupa dengan Kristus. Itu destinasi kita terakhir. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya berikan video 4-5 menit ya. Bukan menakut-nakuti saudara. Temanya ketika Tuhan Yesus datang. Saya terharu karena itu saya masukkan dalam khotbah pada hari ini. Seorang anak dan ibu ya, anaknya nangis ketika dia mendapat penglihatan ketika Kristus datang. Dia nangis. Mamanya tanya, "Kenapa nangis?" Dia tidak mau, dia cuma bilang, "Kristus mau datang segera. Kristus mau datang." Iya, kenapa? Tuhan bilang apa, kata mamanya. Anak ini bilang, "Saya tidak mau berpisah dengan ibu. Saya nggak bisa menghakimi ya. Tapi anak ini anak kecil ya. Kita pasti percaya dia jujur mengatakan. Dia nangis, terseduh-seduh. Saya tidak mau berpisah dengan ibu." Rupanya, dan Alkitab sudah bicara, pada waktu Kristus datang, ada perpisahan yang menakutkan. Yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Rupanya dia mendapat penglihatan bahwa dia berpisah dengan mamanya. Dia nangis sekali.
Ada 2 video yang serupa. Tahun 2020, Tuhan menyatakan kedatangannya kepada anak-anak pada waktu itu. E viene pronto, no se quedan, e viene pronto. No se queden, él viene pronto. Sí, mami, él viene, él viene. Él viene. Él viene a coger su pueblo. Él viene. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Samaya Kenda. Ay, Samaya Kenda, vai toki, ama. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Soma. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Soma. Did Jesus talk to you? What did he tell you? Why you crying? We can always be together, not falling apart. Oh, don't cry. Jesus loves you, right? Yeah, but I feel bad. You feel bad? Why? Because Why do you feel bad? Because I miss Jesus. You miss Jesus too. Why do you feel bad? Huh? I just don't want to be a bad girl Oh, you don't want to be a anymore. bad girl. Oh, that's so nice, baby. That's so nice. I only want besito. What are you doing I just want to watch this. This is so precious, baby. Don't cry. Jesus loves you. Jesus loves you, baby. I just feel bad not to. I know Jesus. Just not to be. Jesus not love me. He just love me because You want Jesus love you? He loves you. I just love him. You love him? Yeah. Because, oh my gosh. Did he talk to you? Did you talk to him? Yeah, he said we will always be together Oh. again. Oh. Did you see him? Oh, don't stop crying now. Stop crying. Oh my. I saw him. Jesus saying that. And he can bring me to his house. Jesus said that? Jesus said that? Wow. What else did he tell you? He also told me I need to wait in my house because I heard my mommy calling me. She was trying to find me. In your dream? Yeah. What else? Did Jesus said you need to be with me? Huh? Yeah, but he also said I heard something like my mommy. Was calling you? Yeah, and then she tried to look for me, and then she saw me up in the sky, going. Jesus bringing me down there. Why are you crying? Are you sad or are you happy? I just so I feel bad of Jesus. Why? Because I was being bad to my sister and being bad and mean. You're not. You're a good girl. You know that. When did you see him? When did you dream about it? I saw something in the sky and then he come down. Oh, really, baby? When is that?
No, When you're it was praying? in my dream. When did you dream? When I was sleeping. What did he tell you? We'll always be together and play again. Did he forgive you? Did he Yeah. say he loved you? Don't cry, no. You'll be fine. You'll be fine. You are lucky because you saw Jesus. You know you are lucky because you saw him. You are one of the luckiest person, baby. Don't cry anymore. You're not being a bad girl. Nah, sekarang kita berlanjut ya. Nanti, setelah saudara melihat ya, apa kesimpulan saudara? Kembali lagi saya tidak menakut-nakuti. Saya kembali lagi kepada rencana saya pada Desember yang lalu. Berjaga-jagalah dan siap sedialah. Sepanjang tahun 2021-2022, saya akan menggarisbawahi berjaga-jaga dan siap sedialah. Kita tidak tahu kapan dia datang. Gak usah cari tahu, gak usah hitung-hitung pengen tahu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu masanya, dia kasih tahu. Tanggalnya dia gak kasih tahu. Gak usah pengen tahu, gak usah. Yang kita harus tahu berjaga-jaga dan siap sedialah. Karena kita tidak tahu masanya. Nah, slide berikutnya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, Yohanes mengingatkan tentang kembalinya Yesus. Dengan frase berbunyi seperti tadi, apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, apabila. Jadi ini satu kepastian, Kristus akan menyatakan dirinya kelak. Dan selanjutnya, nomor 2, janji akan kembalinya Yesus secara fisik adalah tema konsisten dalam perjanjian baru. Terus diulang-ulangi. Saya ingin sampaikan. Diucapkan Sang Juru Selamat sendiri. Dalam Matius 16:27. Markus 8:38. Lukas 9:26. Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus mengucapkan sendiri. Itu tema yang konsisten bahwa dia akan datang kembali. Bukan cuma Yesus. Tapi para malaikat. Masih ingat? Ketika Kristus naik ke surga, murid-muridnya termanggu-manggu. Kemudian malaikat berbicara, kenapa engkau heran? Dia akan datang kembali seperti itu. Seperti apa yang kau lihat saat ini. Dia akan datang kembali. Demikian juga Yohanes, tadi ayat-ayat yang pertama ya. Dia menekankan Kristus akan datang kembali. Pengharapan kita, semua sudah tahu ya, KKKK. Kristus, kedatangan Kristus kali kedua, K-nya 4. Kedatangan Kristus kali kedua tidak terpisahkan dari pengharapan kita dalam Kristus. Karena itu saya ingatkan kembali. Saya takut kalau kita semua lupa. Apa pengharapanmu yang utama apa? Cuma menang aja. Cuma sembuh ketika sakit disembuhkan, ketika masalah diberikan jalan keluar, ketika kekurangan diberkati, cuma itu aja. Saya katakan itu recehan. Bahkan kekalahan sekalipun itu recehan. Sekalipun kekalahan tidak membuat kita kalah, tapi kekalahan itu menjadikan kebaikan bagi kita. Namun kembali lagi ada satu pengharapan yang luar biasa, kita bertemu dengan Kristus. Dalam 1 Yohanes, fokus Rasul Yohanes bukan pada hal bertahan di masa pencobaan. Masih ingat? Saya pernah mengganti tema ini. Bertahan di dalam penderitaan. Saya ganti dengan menang. Maju dan menang. Masih ingat ya? Itu akhir-akhir tahun 2020. Bukan bertahan. Kita sudah memang dipanggil Tuhan untuk menang. Menang itu akhir daripada setelah kita berjuang ya. Tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tapi kembali lagi Yohanes tidak berfokus kepada hal bertahan dalam masa pencobaan. Bukan. Itu kecil. Tapi apa? Sebagai puncak kegenapan rencana Allah, anak-anaknya
menjadi serupa dengan Kristus. Itu puncak rencana Allah. Kedatangan kapan kita menjadi serupa dengan Kristus? Tidak ada yang serupa sampai Kristus menyatakan dirinya di awan-awan yang permai. Kita akan melihat dia sebagaimana dia ada. Dan kita seperti itu. Perhatikan kata-kata Yohanes yang penuh pengharapan. Ayat 2 saya baca kembali. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ketika Kristus kembali, karya pemulihan Allah menjadi sempurna. Kita sekarang ini kan sedang dipulihkan. Hari lewat hari, tahun lewat tahun. Dan puncaknya pemulihan itu sempurna ketika Kristus datang kembali. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, ayat 1 ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dylan McCoy itu seorang bapak. Mempunyai anak, itu namanya Dylan McCoy. Bocah lelaki berusia 3 tahun. Yang baru belajar berenang. Sempat terjatuh ke dalam sumur batu sedalam 12 meter lebih di pekarangan kakeknya gara-gara menginjak penutup sumur dari kayu yang sudah lapuk. Anak kecil ini 3 tahun tenggelam masuk ke dalam sumur. Dylan papanya berhasil Dylan anak ini, putra ini berhasil bertahan dengan mengapung di atas air sedalam 3 meter sampai ayahnya datang menyelamatkannya. Pemadam kebakaran ingin menggunakan tambang untuk mengangkat anak itu dari dalam sumur itu. Tetapi sang ayah yang begitu khawatir nekat menuruni dinding batu sumur yang licin untuk memastikan anaknya selamat. Alangkah dalamnya kasih Papa. Alangkah dalamnya kasih orang tua. Apapun rela dilakukan demi anak-anaknya. Kita yang sebagai orang tua mempunyai prinsip yang sama ya. Apapun rela kita lakukan demi anak-anak kita. Ketika Rasul Yohanes menulis surat kepada orang-orang percaya dalam jemaat mula-mula yang bergumul untuk tetap beriman di tengah segala pengajaran palsu yang beredar, ia mengucapkan kata-kata berikut ini untuk menguatkan mereka. Lihatlah, ayat 1 tadi, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sebutan anak-anak Allah atas orang-orang yang percaya kepada Yesus bersifat intim dan mengikat. Sekali lagi, mengikat anak-anak Allah. Itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Semua orang yang percaya kepadanya telah sah menjadi anggota keluarga Allah. Alangkah dalamnya kasih Allah yang bertindak bagi anak-anaknya. Ada tindakan-tindakan luar biasa yang hanya dilakukan orang tua untuk anaknya. Seperti ayah Dylan yang turun ke dalam sumur demi menyelamatkan anaknya. Penutup, demikian juga dengan tindakan luar biasa Bapa kita di surga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal demi membawa kita dekat kepadanya dan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Ayat 5 dan 6. Dan pada akhirnya kembali lagi saya garis bawahi, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan bertemu Dia pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami umat Tuhan, untuk kami tidak mengeluh, tidak kecewa atas pergumulan kami untuk mempertahankan iman. Itu masalah kecil bagi Tuhan. Ada masalah besar
yang Tuhan sudah ingatkan pada kami semua. Bertemu dengan Kristus di awan-awan yang permai. Dan kami akan menjadi serupa dengan Dia. Karena itu meteraikan pengharapan ini, anugerah yang sempurna yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk tidak ada satu pribadi yang ketinggalan. Tapi semuanya berjumpa dengan Tuhan. Dan melihat Kristus sebagaimana Kristus ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari saya sambut jemaat bangkit berdiri, kita angkat roti ke atas,
Dan setelah saya membacakan firman, kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rala masih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bimbang Engkau teguhkan kembali, yang takut Engkau berikan kekuatan, yang kehilangan pengharapan, yang esensial Tuhan memberikan, karena kami sudah mendengar firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Meteraikan pengharapan, anugerah yang sempurna, anugerah yang istimewa dari Tuhan. Untuk kami tidak cemu-cemu, berdoa, berjaga-jaga, dan siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pulihkan kami pada pagi hari ini, untuk kami terus berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan, menantikan kebenaran Tuhan dengan berjaga-jaga, seperti 5 gadis bijaksana. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus pada pagi dan siang hari ini. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan berbulan dalam jemaat surga. Kita akan menyanyikan satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk hari Selasa, kita ada evaluasi program dan penyusunan program baru tahun 2021-2022. Bagi setiap kepala departemen, komisi yang sudah dijadwalkan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Jam 8 sampai jam 9 pagi diundang Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa pagi bersama melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Rabu kita ada Komsel Pemuda Remaja. Bagi teman-teman pemuda remaja bisa mengikuti komsel kita melalui aplikasi Zoom yang sudah tersedia. Untuk hari Kamis kita juga masih ada evaluasi dan penyusunan program baru. Kembali diingatkan kepada setiap kepala departemen dan komisi juga bisa mempersiapkan evaluasinya dan program barunya. Untuk ibadah, untuk Sabtu ada ibadah pemuda remaja bisa diikuti melalui Instagram Youth Gubdi Pluit jam 6 sore. Untuk hari Minggu, ibadah umum bagi Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando. Diingatkan kembali kalau kita tidak ada ibadah langsung di gereja, jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando jam 9 pagi. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak yang masih kecil, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube Christina Natalia. Demikian pengumuman kita, kiranya kita boleh mempersiapkan dan mengikuti setiap kegiatan kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.